wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua? Baik, Bu. Di antara anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini, Ada, Bu. siapa? Bunga. Lagi? Yang satu saja, Bu. Satu bunga kenapa? Ibu. Ketua kelas untuk mewakili teman-temannya membacakan doa. Ayo, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita belajar tentang cerpen ya, menulis cerpen. Fokus kita ya, ada kata-kata motivasi saya akan buat. Apa katanya? Kamu punya duit, Kamu punya kuasa, tapi kalau kamu tak punya ilmu, Nah, itu dia. Ya, seperti pepatah orang Batak mengatakan, "Hepe kameratur nyakarawan," tapi bukan duit segala-galanya. Bukanlah segala-galanya. Ya, ilmu. Ilmu itu sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita. Orang yang berilmu, kalau dilepaskan di mana saja dia akan bisa hidup. Ya, sama seperti layaknya batang ubi. Dimanapun dilemparkan, dia akan bisa tumbuh berkembang subur. Nah, nih, jadi tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa, dalam bentuk monolog, dialog, dan berbicara secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mampu menyajikan karya sastra, sejarah, kreatif, dan menarik. Peserta didik juga harus mampu mengkreasi teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan dan mempertahankan hasil penelitian serta menyimpulkan masukan dari mitra diskusi. Sebelum kita mulai pembelajaran, sudah dibagikan. Terima kasih ketua kelas. Ya, ini materi kita mengenai menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Nah, diharapkan kamu mampu mempresentasikan, ya, lengkap, ya, hasil daripada analisis yang kamu lakukan, maka dipresentasikan. Ya, lanjut. Itu materinya sekarang. Sebelum kita masuk ke pelajaran lebih dalam lagi, saya ingin bertanya, pernahkah kalian mempelajari unsur-unsur pembangun cerita pendek? Apa? Kelas 10 sudah pernah. Kelas sekarang belajar juga. Nah, berarti sudah tahu. Kemudian unsur pembangun cerita pendek itu disebut juga dengan unsur ya, nah, coba ke depan, sampaikan. Ya, Hidayah silakan maju. Tadi mengenai unsur invasi. Nah, perkenalkan
perkenalkan dulu, nama saya Gita Esteranjo. Nah, di sini saya ingin menjelaskan unsur invensi beserta pengertian dari cerpen. Nah, pengertian dari cerpen itu adalah sebuah karya sastra berbentuk prosa yang di dalamnya itu menceritakan satu kejadian saja. Lain seperti novel. Kalau novel itu kan menceritakan banyak kejadian, tapi kalau cerpen ini hanya satu kejadian. Bisa berupa non fiksi dan fiksi. Nah, untuk menambahkan kita tadi untuk penambahan. Nah, penambahan itu yang ada itu ada tiga, betul. Ada protagonis, antagonis, dan villain. Nah, antagonis ini bukan berarti dia mau jahat. Dan protagonis ini juga tentu yang baik karena si tokoh utama ini bisa dia baik, bisa dia jahat kan. Dan seperti kita dari sama itu kemarin. Nah, kalau misalnya untuk sudut pandang orang pertama itu nama itu sebenarnya salah. Sebenarnya sudut pandang itu kalau orang itu mendengar sudut pandang orang ketiga. Misalnya seperti ini, saya menceritakan dia itu orangnya baik karena pertama, dengan saya yang menceritakan. Nah, cuma kalau dia pertama itu kan, saya menceritakan sendiri seperti saya berjalan ke kelas untuk menyapa dengan saya gitu kan. Itu baru unsur orang pertama. Cuma orang ketiga kalau misalnya yang namanya itu yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, selain unsur invensi ada juga unsur estetisnya. Unsur estetis itu adalah unsur yang dari luar cerpen itu. Nah, bagaimana sih unsur yang dari luar? Nah, unsur dari luar itu seperti nulis, suasana nulis aja gitu kan. Lalu jadi tidak saja dia lihat dan dia rasakan dalam cerita tersebut. Ya. Nah, silakan bertanya. Ya, oke, Aulia. 3 orang ya, Nak? 3 orang. Jadi tadi kan untuk alurnya ada tiga nih, benar maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Nah, bedanya alur maju mundur dengan alur maju dan mundur itu apa? Maksudnya alur maju. Saya menjelaskan mengenai perbedaan dari tiga alur tersebut. Nah, pertama kita harus mengetahui nih alur maju itu apa, alur mundur itu apa. Nah, alur maju ini adalah yang dimana cerita itu maju ke depan, dia nggak mundur lagi. Misalnya dari yang sedih ke bahagia, misalnya dari perjalanan hidup yang susah ke perjalanan hidup yang udah beruntung lah, udah dapat kehidupan yang baik. Nah, kalau yang mundur ini dia tuh flashback. Kayak misalnya orang ini udah sukses, dia balik lagi bakal mengingat kejadian di masa lalu, aksinya kejadian di waktu itu kalau mundur. Cuma kalau alur maju mundur itu dia dari awal udah merintis sampai ke dia sukses, cuma dia masih di belakang. Kayak misalnya si Hanu lah, Hanu misalnya pas sekolahnya susah, nyampe dia udah dapat kerjaan yang lebih bagus. Dan dia balik lagi di belakang, ternyata pas sekolah saya susah ini, ternyata akhirnya saya sebagai ini. Jadi kalau alur maju mundur itu dia udah maju terus pasti lagi bang. Kenalkan nama saya Imam. Di sini saya ingin menanyakan tentang tokoh. Mungkin tadi ada yang kurang ya penjelasannya tentang analitik dan dramatik. Coba jelaskan tentang itu. Hidayah dulu, Hidayah. Kalau dalam penambahan secara analitik itu digambarkan secara detail. Misalnya nih, Hidayah adalah seseorang yang Hidayah adalah anak yang keras kepala, suka ngerosting orang lain. Dia memiliki postur badan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dia memiliki nada bicara yang sedikit agak keras dan dia memiliki muka yang sangat kecil. Itu sudah termasuk sebagai analitik. Dia menggambarkan tokoh itu dia udah sesuai dengan karakternya gitu. Sedangkan secara dramatik dia itu menggambarkan melalui dialog. Seperti misalnya Aulia ini kan memiliki adik gitu kan, Jadi Aulia ini dia ngomong sama adiknya itu Hidayah, dia ngomong gini, Hidayah, sapulah dulu rumah ini. Nah, itu kan sudah menggambarkan bahwasannya dia adalah orang yang sangat memiliki nada bicara yang sangat tinggi. Udah gitu dia juga tidak lemah lembut dan dia juga bisa dibilang sebagai kasar. Itu kalau secara dramatik. Itu saya Bertanya lagi. Oke, silakan. Saya mau bertanya, emang tujuan kita membuat cerita pendek itu apa sih? cerita pendek itu untuk meluapkan imajinasi saya, untuk meluapkan untuk sebagai untuk mengembangkan inspirasi dan untuk membuat karya baru lagi dari cerita tersebut. Selain itu kita juga kalau membacakan kita juga bisa tahu ternyata cerita itu kayak gini, ternyata cerita itu gak harus panjang, gak harus pendek, tapi bisa sebagai jadi untuk menambah wawasan kita dan pengalaman dari diri kita sendiri. Oleh itu Saya sendiri yang pertama itu kenapa sih kita harus menulis cerpen? Nah, biasanya orang-orang yang suka menulisnya adalah orang-orang yang suka menyaksikan sesuatu. Nah, orang yang menyaksikan sesuatu misalnya kejadian ini diabadikan di tulisan yang siapapun bisa membaca dan mengambil sedikit ilmu dari cerpen itu. Karena cerpen ini bukan hanya kita membaca, tapi kita bisa memetik satu ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri. Nah, yang kedua itu kenapa sih kita harus menulis cerpen? Karena pastinya dalam hidup kita pasti banyak kejadian-kejadiannya. Kalian pasti mau dong mengabadikan kejadian-kejadian dalam hidup kalian, mau itu kejadian dalam bentuk bahagia, sedih, ataupun apapun itu, yang dimana semua orang bisa membacanya. Pasti kalian bangga juga kan kalau misalnya menulis satu kejadian yang dari diri kalian sendiri dan dibaca banyak orang. Terus yang ketiga, itu juga bisa menguatkan imajinasi kita.
kalau kita menulis pasti imajinasi kita makin banyak. Yang dimana kalau imajinasi kita itu makin banyak, pasti yang keluar itu kata-kata bahasa Indonesia yang baru aja kita pelajari itu kayak masuk itu. Misalnya kata diksi dari langit itu apa, diksi dari awan itu apa, atau segalanya lah. Atau kata-kata yang indah yang baru aja kita pelajari langsung terdaftar di otak kita. Oh ternyata ini bisa kita tulis seperti itu. Itu bisa menguatkan imajinasi kita. Dan yang tadi itu kenapa sih kita menulis cerpen pendek, karena itu adalah suatu hal yang penting yang dimana kita bisa tahu apa sih cerpen, bagaimana sih cara si penulis bisa menulis cerpen. Nah untuk keluarnya kalau kita bisa menulis cerpen, kita bisa menjadi seorang penulis yang mana kita bisa menulis cerpen itu seperti itu. Kalau misalnya kita bisa mendapat cuma kalau misalnya kita nggak bisa mendapetin uang dari cerpen ini, ya kita hanya membantu kita sendiri. Oke. Cerpen itu dia bisa dibagi menjadi 3 bagian. Nih, kalian bisa lihat. Ada 3 jenis cerita pendek. Ya. Ada yang disebut dengan cerpen yang pendek atau cerpen pendek. Yang jumlah katanya itu hanya 500 sampai 700 kata. Ya, 500 atau 700 kata. Kemudian cerpen sedang. Nah, ini bentuk cerpen yang panjang katanya hanya terdiri dari 750 kata sampai 1000. Dan cerpen panjang dimulai dari 1000 kata sampai 10.000 kata. Ini cerpen pentigram. Pernah dengar tidak? Nah, apakah ada hubungannya dengan ketiga jenis cerpen ini? Ada. Tinggal apakah dia hanya terdiri dari 500 atau 700 kata. Kenapa dia disebut ini? Karena jenis cerita pendek ini dia tidak sampai 2 paragraf. 1 paragraf selesai. Dabu semangat. Draft itu adalah cerpen yang hanya terdiri dari 3 paragraf. Dan cerpen panjang ya itu. Cerpen yang kalian baca yang membutuhkan waktu yang agak lama ketimbang membaca cerpen ini dan cerpen pentigram. Paut di depan mata. Ya, nah gitu. Oleh Mary Sri Fatma Dewi. Menatap dari jauh ketika peti mati dimasukkan ke liang lahat. Hatiku tak bisa dikatakan betapa rasanya seperti mimpi sambar petir. Kata-kata kunci di ujung lidah. Air mata semakin mengalir deras. Peti mati jenazah suamiku ada pada Tommy. Aku pulang ke rumah diliputi rasa galau. Kata mata sinis dan orang-orang dan keluarga baruku. 2 anaknya Tommy dan 2 anakku sendiri. Bahwa aku adalah pembunuh suamiku dalam senyap. Ya, suamiku meninggal setelah tak lama menikah denganku. Kulihat tali lalat yang ada di makhluk ini. Percaya atau tidak, akulah pembawa sial. 19. Aku dapat tas murah, kata istri. Ini tas yang kamu lihat awal tadi kan, ujar suami. Istri mangkuk-mangkuk, penting yang warna merah tadi, protes suami. Yang 500.000 itu tidak diskon, timbal istri. Memang ini harga berapa? Suami penasaran. 800.000, jawab istri. Mahal dong, protesnya lagi. Tapi ini diskon dari harga 10 juta, kata istri. Tiba-tiba suami gila. 1 paragraf. Nah, udah kan? Jadi dalam 1 paragraf alurnya itu sudah padat, jelas, singkat, padat. Nih, tokohnya ada suami dengan istri. Alurnya alur apa dia pakai? Maju. Maju. Ya. Kemudian memakai sudut pandang orang ketiga. Pertama. Artikan ini artinya menceritakan. Ya. Tapi cerita pendek berdasarkan kehidupan nyata itu ada 2. Cerita pendek secara total. Artinya cerita yang kita kembangkan dalam bentuk cerpen tersebut itu berbentuk fakta.
kehidupan nyata yang dituangkan dalam bentuk cerita fiksi. Pendek sebagian atau irisan. Nah ini lebih banyak rekayasanya yang tidak dikeluarkan latar lintas waktu dan latar lintas waktu dan latar waktu sejaman, kemudian latar cerita lintas waktu dari cerita pendek yang menggunakan pola latar yang berbeda. Ini misalnya masa sekarang dengan masa prasejarah, masa sekarang dengan masa 50 tahun mendatang. Nah, bisa? Apakah di dalam cerita itu memang harus menggambarkan cerita dari kehidupan nyata? Sebenarnya kalau misalnya baca sendiri itu nggak harus, karena cerpen itu dia lebih imajinasi kita. Kayak mana kita bisa menarik si pembaca untuk masuk dalam cerita itu. Kalau misalnya kita memasukkan fakta sedikit nggak apa-apa sih, misalnya fakta itu misalnya jalan baru dan jalan Jenderal Sudirman itu fakta gimana jalannya, itu ada faktanya. Terus kalau misalnya imajinasi itu, kalau misalnya full imajinasi yang buat itu biasanya kalau pribadi saya sendiri itu harus sendiri yang buat ceritanya, misalnya jalannya kamu buat sendiri, nama kotanya kamu buat sendiri, perjalanan waktunya kamu buat sendiri, misalnya. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur pembangunan daripada cerita pendek nih, kalian sudah paham ya? Nah, langkah selanjutnya ini unsur ekstensif. Nah, ini adalah unsur-unsur yang diambil berdasarkan permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat. Itu dilihat dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Pertama, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai etika, budaya, moral, ya, nilai moral. Nah, sudah dapat semua? Ya, terima kasih teman-teman. Coba kamu perhatikan. Yang dibagikan oleh ketua kelas kita ini adalah merupakan LKPD sekaligus lembaran penilaian. Ya, lembaran ada bapak saya di situ. Kemudian saya buat tentang konsep materi teks cerita pendek. Nah, buka lembaran berikutnya. Ya, ini. Ya, ini buka konsepnya. Ya, kelihatan konsepnya. Ya, Bu. Untuk bisa membuat LKPD, ya, menjawab LKPD. Selanjutnya kamu buka. Ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu? Ya, nih, temanya apa? Contoh dan perubahannya bagaimana? Kemudian kamu buat bukti dalam teksnya atau disebut juga dengan penggalan teks yang menyatakan bahwa temanya itu tentang ini misalnya. Kemudian tokoh dan perubahannya siapa-siapa saja dan karakternya itu seperti apa. Nah, kamu ambil penggalan cerpennya, tuliskan di situ. Alur dan amanat, ya seperti itu juga kamu buat. Ya, baru yang selanjutnya rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaian semester karena sebentar lagi kita akan ulangan semester. Ya, boleh. Satu menitnya. Oke. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, silakan di kursinya ya. Ini kamu ceritakan kembali isi cerpen kita ini. Pagi teman-teman. Ini saya akan kembali Singkat dari cerita pendek tukang subur. Nah, tokoh utamanya itu segitu. Kita itu tinggal sama mamanya, sama bapaknya, sama bapaknya. Mereka tinggal di pinggiran kawasan Lebak Bulus. Itu juga ada semacam itu. Terus bilang, sudah ada masalah. Nah, jadi itu setiap hari Minggu sama hari Minggu dia tuh terus ke sekolahnya itu sekitar pergi sekolahnya itu sekitar 14 km. Itu kan, kosan mana bisa pakai kereta. Itu juga makannya 2 kali sampai karena orang itu juga ya berkurangan. Jadi kalau umpamanya dia mengakali dia biar punya halaman itu, baca halamannya, jadi pergi ke pasar Johar untuk mengambil
juga dia bisa pergi ke babi kaca untuk mengambil juga kaca itu. Dan itu mengenal apa dia kemampuannya. Kadang ada satu kakek yang lagi, kadang ada orang itu kuning Jawa. Itu merasa sih ambil Jawa. Oh, cuma kalau sisa dari kakeknya itu pakai kuning Jawa. Terus si itu kan dengan jual kaca dari tadi. Kalau punya tahu tadi itu bisa buat saya dulu. Tapi karena itu orang itu yang orang putih, ada masalah dengan keadaan. Jadi saya kira kita itu harus bisa mengikuti kita sekarang, karena masih banyak orang tua kita untuk kekurangan. Cerpen ini tuh mudah dipahami, terus bahasa yang digunakan juga sederhana. Kemudian cerpen ini menceritakan suatu cerita yang lumayan menyentuh hati kita, karena kayak dia itu jalan jauh 14 km, main jauh 14 km jalan kaki, setiapnya tanpa sendal. Kemudian dia makan sehari itu cuma sekali, cuma siang aja. Bayangin kita udah jalan 14 km sejauh itu tanpa ada sarapan, tapi itu makan cuma dua kan. Gimana coba kayak rasanya itu menyentuh banget. Itu makan di bajak perut dia sampai kayak sakit di sungai. Terus habis itu dia juga memiliki kacang-kacang itu tadi. Padahal dia tahu kacang-kacang itu ada buat kesehatan dia itu bikin gondokan. Tapi karena saking kekurangannya dia sampai harus makan itu walaupun dia tahu prosesnya. Di penilaian PP tentang kehidupan Soekarno waktu itu kita dalam cara kehidupan bagaimana yang sederhana. Ngomongin lagi, lagi, nah, ini kan rajin bu, anaknya rajin, biasa kalau anak BK itu rajin ya, kemudian lagi, Lalu mau sampai hidupnya. ya, tidak pernah dulu, ya, kayak gitu ya, terus mandiri lagi, ada sebenarnya, pokoknya dia harus bilang dengan tangan ya, dengan tangan, buktinya dia kalau dikasih orang makan, pasti dia akan bantu orang yang membantu dia tadi, ya kan, itu dia, oke, kemudian dari segi kehidupan sosialnya bagaimana di sini? Dari tukang cukur dalam tanah itu saya dapat kesan bahwa seorang anak yang hidup dengan sederhana, dengan makan pun hanya sekali, bersekolah itu harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Terus dia itu harus semangat dalam menjalani keadaan yang jalannya, dia yang berkecukupan, yang dimana pada saat mereka tidak memiliki beras, mereka makan beras jagung. Ketika mereka tidak makan daging beras jagung lagi, mereka hanya makan dalam jadi sampingnya adalah keluarga atau orang-orang yang kehidupannya jauh apa karena jauh dari mereka ekonomi sangat rendah, sekolah tanpa pakai sendal, hidupnya jangan siswa, bumi aku kok ada tanpa sendal, jalannya tempat-tempat. Kalau sekarang itu menjadi orang-orang anak ya, Karena di masa itu banyak sekali orang yang bahkan tidak sebenarnya pengen sekolah tapi mereka tidak mampu. Seperti kita kan bisa dibilang kita mampu kita cuma beli buku, bisa dari sekolah dari rumah itu sekolahnya naik kereta kita bisa bersyukur dalam jalan kita. Oke, terima kasih untuk kalian ini mempresentasikan hasil analisis tentang unsur-unsur yang membangun dalam cerpen tersebut. Dalam beberapa temanya itu kita menjalankan orang gitu. Jadi tokohnya itu adalah sebagai tokoh utama. Dan tokohnya dia itu besar, pada terang, lalu dikenal dulu. Lalu karena itu adalah kata benar, kata benar, kata Mana kepada mana? jadi waktunya itu dia mulai semuanya kan itu ada dua dia sudah 3 kali dia bisa balik dua lalu pada waktunya itu Luar aku. itu langkah depan itu seperti tempat tinggal dia tapi sholatnya juga Masa itu bukan katanya gembiranya di mana? dia selalu merasa positif dia nggak pernah mengeluh dia selalu mengeluh Jadi ke positif thinking ya, hadapilah semua masalah itu dengan positif thinking. Ya, berpikir positif. Nah, jangan kita belum apa-apa sudah berpikir negatif, itulah yang akan membuat kita kena penyakit stroke dini. Jadi pasti ini ya. Karena penyakit hati yang selalu dikumpul ini reaksinya seperti itu. Agar lalu itu dia selalu makin mana dari dia itu dari dramatik dia minta dari dia lalu pakai unsur dramatik ya dalam ilustrasi kita ya. Terus selalu bersyukur ya pada sampai kita. Oke, terima kasih dok. Nah, jadi saya minta satu orang lagi. tentang unsurnya, prinsipnya. Jadi untuk prinsipnya itu adalah nilai siap dan pendidikan dengan moral. Ya, nilai sosial dan moral. Lalu di fisiknya apa? Bagi kita ada unsur nilai moral dan nilai sosial. Jadi satu, kira-kira apa nilai sosialnya, apa nilai moralnya? Nilai sosialnya itu adalah kita mau membantu kaki memang untuk membersihkan
nilainya. Ya, kalau nilai mulanya? Pokoknya sama dulu. Kelasnya. Dia yang apa? Bisa mandiri, harus nomor utara dan harus melakukan contohnya. Oke, terima kasih Deka. Mulai belajar ya, mengekspresikan diri ya. Dan pelan-pelan. Ya, berangsur-angsur nanti dengan perlahan membiasakan diri berbicara di depan kelas, itu nanti secara otomatis kita akan juga berani berbicara di hadapan masyarakat. Oke, baik, terima kasih Anda semua. Dan saya ingin tanyakan, ya, coba ketua kelas kumpulkan LKPD-nya. Aduh, dari buat penilaiannya ya, saya lakukan dengan langsung kan? Untuk pertemuan ya besok pada materi next Japan, kalian buat tugas membuat cerpennya, membuat cerpen di rumah. Ada PR-nya. Peserta didik ya, tadi kalau menurut kalian saya mempergunakan model pembelajaran apa hari ini? Model pembelajaran yang saya gunakan. Ya, PJB. Hasil yang diinginkan adalah presentasi. Ya, mempresentasikan siswa yang tidak berani berbicara akhirnya berani untuk berbicara. Jadi yang saya dapatkan dari pembelajaran ini adalah cerpen itu adalah kasih yang berat yang begitu ruang untuk mengukur pola matematika dan materi komunikasi. Dalam cerpen ini cerpen ketiga yaitu cerpen pendek, cerpen sedang dan cerpen yang panjang. Bagaimana cerpen pendek itu tidak mampu satu kata, cerpen sedang dari 120 hingga 10 kata, dan cerpen yang panjang dari 1000 hingga 2 kata. Yang mana cerpen itu memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang dapat dalam surat kita, dan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar kita. Nah, macam-macam unsur intrinsik itu ada tema, tokoh, temuan, alur, mata, gaya bahasa, dan cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang mengambil unsur dalam cerita pendeknya. Lalu dalam proses itu dibagi dua yaitu analitik dan gramatik. Pertemuan dalam analitik itu digambarkan secara langsung dengan nilainya, sedangkan pertemuan dalam gramatik itu digambarkan melalui cara sendiri. Oke, terima kasih untuk kalian. Jadi saya cuma representasi materi tadi. Yang pertama itu adalah dengan dan jelas juga ya tahu ya. Nah, kita tuh belajar ini cerpen ada nilainya juga. Kita sebenarnya sudah tahu nilai-nilai di cerpen kan ada nilai normal, moral, ada nilai budaya, nilai pendidikan, nilai sosial, sama nilai diri. Nah, terus di cerpen tadi ada dijelaskan cerpen pendek, sedang juga panjang. Di sebelumnya kita tahu cerpen pendek cerpen panjang dan cerpen pendek adalah kita sama ya. Nah, cerpen pendek ini saya rasa sudah salah. Kalau cuma sekali dan dijelaskan 1000. Kalau panjang biasanya 1000 sampai 1000 dibanding kalau juga bisa. Terus di cerpen juga ada banyaknya alur, tema, kata, dari bahasa juga ada sama cerpen juga. Terima kasih. Kalian kita akan Dengan ini saya mengadaptasi karena dari matematika kan sudah dijelaskan mengenai siapa yang tahu cara apa dari belakang. Dan kita yang mengulang lagi saya menunjukkan saja. Nah, kata saya mengenai pembelajaran itu itu sangat membantu bagi kami seperti dalam memahami yang namanya pendidikan seperti cerpen ini. Dan dari cerpen ini kami banyak belajar bagaimana menulis kita, bagaimana kami mengekspresikan diri kami. Nah, saya sendiri sebagai cerpen sendiri sangat terbantu dari pembelajaran itu yaitu di mana saya mampu membuat sebuah cerita dengan lebih bagus lagi dari sebelumnya. Dari cerita saya buat sebelumnya sebagai cerpen itu mungkin sebenarnya unsur yang saya nggak juga sedikit ada seperti yang namanya saya menulis cerpen yang namanya itu dalam waktu ternyata musik nasional seperti itu. Terus seperti gaya bahasanya, seperti isinya, seperti perjalanan tokohnya seperti itu. Nah, dari cerita saya bikin itu mungkin masih banyak pertanyaan. Dari pelajaran ini saya banyak mengambil pelajaran lagi seperti apa sih menurut cerpen yang lebih sempurna lagi, bagaimana sih menarik hati yang membaca, bagaimana sih cara mengambil fakta-fakta dari luar dan dikaji dalam sebuah cerpen dan dalam menarik minat mereka untuk membaca. selanjutnya saya tanya kepada kalian. Model pembelajaran hari ini kalau dikasih bintang, saya berhak mendapat bintang berapa? Sekarang ayo.
anak saya dan refleksi saya kepada kalian, ternyata apa yang saya ajarkan itu memang membekas, ya, terbukti daripada refleksi yang kalian sampaikan di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ayo sekarang kita belajar kita hari ini dengan doa. Ya, silakan dipimpin namanya. Baik, siap gerak. Untuk menutup sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada ibu guru. Selamat pagi, Bu.